10 cara si narsistik menguji Anda untuk menjerat Anda. Si narsistik memiliki serangkaian sifat unik yang dapat menyulitkan orang lain untuk mempertahankan hubungan yang sehat dengan mereka. Mereka sering menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk menguji batasan orang-orang di sekitar mereka. Ada 10 cara umum yang digunakan oleh si narsistik untuk menilai kendali mereka atas orang lain dan mendapatkan dominasi dalam hubungan mereka. 1. Menahan informasi untuk menguji harga diri Anda. Salah satu taktik yang sering digunakan oleh si narsistik adalah menahan informasi. Mereka menggunakan metode ini sebagai alat kontrol, memastikan bahwa mereka memiliki keunggulan atas Anda dengan memiliki pengetahuan eksklusif. Dengan menahan informasi, mereka menciptakan dinamika kekuatan yang tidak setara dalam hubungan, menempatkan Anda pada posisi yang kurang menguntungkan dan memanipulasi Anda untuk mencari persetujuan dan validasi mereka. 2. Membesar-besarkan untuk melihat seberapa banyak Anda akan berpegang pada setiap kata mereka. Si narsistik sering membesar-besarkan prestasi, keterampilan, atau kemampuan mereka untuk menciptakan ilusi superioritas. Taktik ini bertujuan untuk memanipulasi orang lain agar memandang mereka sebagai sosok yang luar biasa, meski kenyataannya jauh berbeda. Dengan menggelembungkan prestasi mereka berusaha mendapatkan kekaguman dan mempertahankan kendali atas orang-orang di sekitar mereka. 3. Gaslighting untuk melihat seberapa banyak mereka bisa berhasil. Mungkin salah satu taktik paling berbahaya yang digunakan oleh si narsistik adalah gaslighting. Gaslighting melibatkan distorsi kebenaran, membuat Anda meragukan pengalaman dan ingatan Anda sendiri. Si narsistik memanipulasi persepsi realitas, membuat korbannya bingung dan tidak yakin pada diri mereka sendiri. Metode ini pelan tapi pasti mengikis harga diri korban dan memberi si narsistik kontrol yang lebih besar atas korbannya. 4. Triangulasi untuk melihat apakah Anda percaya dan mendukung mereka secara membabi buta. Triangulasi adalah taktik di mana si narsistik melibatkan pihak ketiga untuk memanipulasi hubungan. Dengan membawa orang lain ke dalam dinamika hubungan, mereka menciptakan perpecahan di antara individu, mengalihkan perhatian, dan mengalihkan kesalahan. Tujuannya adalah untuk melemahkan sistem pendukung korban, membuat korban lebih bergantung pada si narsistik untuk kestabilan emosi. 5. Menciptakan konflik untuk melihat seberapa jauh mereka dapat mempengaruhi Anda. Si narsistik berkembang dalam konflik dan drama. Mereka sering membuat drama dengan memicu argumen atau ketidaksepakatan dengan maksud menegaskan kontrol dan mendominasi situasi. Dengan menciptakan ketegangan, mereka dapat mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka sendiri dan menyalahkan korban mereka, yang pada akhirnya memperkuat kekuasaan mereka atas para korban. 6. Mendorong batasan untuk melihat seberapa banyak Anda akan berkorban untuk mereka.
Si narsistik menguji batasan orang-orang di sekitar mereka dengan secara konsisten mendorong batasan. Mereka sengaja menantang batas-batas pribadi atau relasional, mencari tahu seberapa besar kendali yang dapat mereka ambil. Manipulasi ini dapat berkisar dari menyerang ruang pribadi hingga terlibat dalam perilaku kasar secara emosional, yang secara efektif menegaskan dominasi atas korbannya. Tujuh, kritik dan penghinaan untuk menguji kekuatan karakter Anda. Si narsistik sering menggunakan kritik dan penghinaan untuk merusak kepercayaan diri dan harga diri orang lain. Mereka menggunakan bahasa yang merendahkan, sikap mengejek, atau komentar sarkastik untuk mengontrol dan membungkam korbannya. Dengan menyeret orang lain ke bawah, mereka bertujuan untuk meninggikan diri dan menegaskan keunggulan mereka. 8. Bermain sebagai korban, menguji kesediaan Anda untuk mempercayai dan mendukung mereka. Si narsistik mahir memainkan peran sebagai korban. Mereka sering memanipulasi situasi untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban yang tidak bersalah, membelokkan kesalahan dan membangkitkan simpati dari orang lain. Dengan mengadopsi pesona ini, mereka memanipulasi emosi orang-orang di sekitar mereka, yang pada akhirnya memperkuat kendali mereka atas hubungan. 9. Isolasi untuk menguji kesetiaan Anda. Isolasi adalah alat yang ampuh dalam gudang senjata si narsistik. Dengan mengisolasi korbannya, seringkali secara halus dan bertahap, si narsistik memutus sistem pendukung korban dari keluarga dan teman dekat, membuat mereka sepenuhnya bergantung pada si narsistik untuk validasi. Taktik ini memastikan bahwa suara si narsistik adalah satu-satunya yang mereka dengar, agar semakin memperkuat kendalinya si narsistik. 10. Siklus hubungan narsistik, love bombing, devaluasi, discharge dan ulangi untuk menguji tekad Anda. Salah satu pola paling kompleks dan merusak yang digunakan oleh si narsistik adalah siklus love bombing, devaluasi, discards, hovering, dan pengulangan. Mereka menghujani korbannya dengan kasih sayang dan perhatian selama fase love bombing, memikat mereka ke dalam hubungan. Namun, seiring berjalannya hubungan, si narsistik secara bertahap merendahkan pasangannya, mengabaikannya secara emosional sampai membuangnya dan mencari korban baru. Pola ini membuat korban mereka terjerat dalam siklus manipulasi tanpa akhir. Mengenali dan memahami taktik yang digunakan oleh si narsistik sangat penting untuk melindungi diri Anda sendiri dalam menjaga hubungan yang sehat. Dengan menyadari beberapa taktik ini, Anda dapat diperlengkapi dengan lebih baik untuk melindungi kesejahteraan emosional Anda sendiri.